listrik. Begitulah jeritanya terdengar, mengoyak malam menerobos keluar dari kamar interogasi saat aliran listrik menyentak dalam tubuhnya. Lebih dari 1500 tahun yang lalu, bangsa Yunani kuno menemukan jika sejenis bebatuan yang berwarna kuning digosok dengan cepat dan bertenaga, akan mampu mengisap, menyedot, dan menarik partikel kecil debu dan kain tiras. Dari sanalah lahirnya kata elektron, yang maksudnya ember, namun yang kini dikenal sebagai listrik. Pada abad ke-17, seorang perintis eksperimental Jerman, Otto von Guericke, mencari-cari jalan untuk mengobservasi apa yang kemudian disebut elektrostatik dengan cara membentuk bulatan sulfur seukuran labu dan menyusunnya dengan suatu cara sehingga bentukan itu bisa melingkar pada tangannya. Digosok dengan cara begitu, bulatan itu ternyata bisa menyedot potongan kecil kertas, serbuk kain, dan beberapa barang lain. Tanpa diduganya, von Guericke menemukan benang linen yang menempel pada bulatan itu menampakkan daya tarik yang sama dengan sulfur tersebut. Inilah generator elektrostatik yang sederhana tapi orisinal dan merupakan arus listrik cepat yang pertama. Pada 1786, Luigi Galvani, seorang profesor anatomi di Universitas Bologna, memperhatikan bahwa percikan dari sebuah mesin listrik di dekatnya mengakibatkan kontraksi pada kaki seekor katak yang sedang ia bedah. Penemuan kebetulan ini membawanya kepada beberapa eksperimen. Antara lain, jika ia menyalurkan listrik dengan cara menyentuh kaki katak dengan batang timah dan ototnya dengan batang perunggu, kedua logam itu akan berhubungan. Meski Galvani keliru menamakan penemuannya sebagai kelistrikan binatang, penemuannya membuka pintu menuju berbagai penemuan lain. Masih pada abad ke-18, seorang eksperimentalis Inggris, Dr. William Watson, merencanakan mata rantai manusia yang ganjil. Seorang lelaki mengengkol roda yang gesekannya dengan tangan seorang wanita menghasilkan muatan listrik yang tertransfer ke kaki seorang bocah yang digantung dengan tali sutra. Muatan listrik itu kemudian mengalir pada seorang gadis yang berdiri di atas bak ter kering yang diisolasi. Nah, tangan gadis ini bisa menyedot dedak di atas meja. Eksperimen ini berhasil. Ternyata tubuh manusia bisa dilalui listrik. Pada 1993, listrik digunakan untuk menyetrum Januario. Begitulah jeritanya terdengar mengoyak malam, menerobos keluar dari kamar interogasi setiap kali dua jepitan itu bagai kepiting menancap di ketiaknya.
itulah ceritanya terdengar, mengoyak malam, menerobos keluar. Tahanan itu betul-betul menjadi tahanan dalam rumus R sama dengan E per I, di mana arus proton dan elektron dengan tegangan 110 volt menggasak Januario bertubi-tubi. Ternyata listrik tidak hanya berguna untuk penerangan. Pikir Januario, listrik punya daya pukul melebihi seorang petinju kelas berat. Cepat katakan, siapa suruh kamu orang minta swaga? Viva! Kalimat itu tak pernah diselesaikannya karena setiap kali ia mengucapkannya, seorang petugas memutar potensiometer di depannya dan suatu hentakan listrik yang dahsyat menghantam tubuh Januario sehingga ia terpental bersama kursinya. Kamu orang kepala batu. Kenapa kamu orang tidak mau mengaku? Kamu orang ingin merdeka, tapi kamu orang tidak bisa merdeka kalau tidak mau kerjasama. Ayo, cepat katakan siapa? Januario bungkam. Ia masih tergeletak di lantai tanpa baju. Ia hanya mengenakan celana jeans yang penuh dengan bercak darah. Tanpa sepatu, tanpa sandal. Dahinya berpeluh. Bibirnya tebal dan pecah-pecah karena pukulan pentungan karet maupun besi. Vive! Orang Amerika itu kah? Orang Australia? Orang Belanda? Orang mahasiswa? Januario berkelojotan. Setiap kali pertanyaan itu diucapkan, ia tersentak karena setrum. Maka tersentak-sentaklah tubuhnya seperti ikan dalam keranjang. Lantas, jam berdentang 12 kali. Rembulan terang dari balik terali. Wakijan, cup! Bereskan semua. Suruh orang cari nasi goreng. Kita orang dari tadi belum makan. Siap. Warung di pasar itu masih buka. Sudah tutup, Cap. Jadi apanya yang siap-siap? Yes, sir. Dasar goblok kamu. Sudah, bikin mie. Mereka, ada 3 orang, meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, Wakijan mencabut stop kontak, melepaskan jepitan dari ketiak Januario, dan mematikan lampu. Tinggallah Januario sendiri, tergeletak merasakan dinginnya lantai. Sayup-sayup terdengar olehnya jeritan seekor burung malam. Waktu masih kecil ia pernah kesetrum. Ia sudah lupa bagaimana rasanya karena kehidupan pada masa lalu tidak memberikan kenangan tentang rasa sakit
dan menderita. Ia teringat malam-malam pesta dansa, malam-malam estio dan malam-malam aquardenti, tempat gelak dan tawa bisa terdengar begitu bebas, begitu lepas, tanpa perasaan takut melakukan kesalahan. Januario, ya, ada surat. Dari mana? Lisabon. Tentu saja ia ingat saat itu. Saat ketika ia menjauh dari keramaian, membaringkan dirinya di lantai yang dingin dan membaca kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat lembut seorang ibu yang begitu penuh dengan kasih dan sayang dan begitu pekat dengan kerinduan. Januario tersayang, tiada yang lebih jujur selain kasih seorang ibu. Tiada yang lebih mesra selain belai cinta seorang ibu. Dari jauh, Januario selalu merindukan surat-surat ibunya yang pada suatu ketika terputus, tak pernah diterimanya lagi. Padahal, waktu itu ia sudah bersiap-siap berangkat. Paman Eusebio sudah menjamin pada papamu bahwa kamu bisa diterima dalam tim junior FC Porto. Jika kamu tekun berlatih dan permainanmu meningkat, kamu akan mendapat posisi dalam tim senior atau pindah ke klub Benfica dan bayaranmu akan lebih dari cukup untuk hidup. Paman Eusebio meyakinkan Mama, kamu sangat layak bergabung. Ia sangat terkesan pada permainanmu ketika datang mencari pemain berbakat ke kota kita. Menurut Paman Eusebio, hanya calon pemain besar yang pada umur 15 bisa membawa bola melewati 3 sampai 4 pemain tanpa bola itu pernah menyentuh tanah, lantas mencetak gol. Papamu tadinya tidak setuju kamu jadi pemain sepak bola. Tapi Paman Eusebio berhasil meyakinkan Papa bahwa di Eropa, masa depan para pemain sepak bola yang berbakat seperti kamu sangat cerah. Bagaimana kabar Alfredo, Cornelio, dan Alfonso, kawan-kawanmu yang nakal itu? Katakan kepada orang tua mereka bahwa usaha Papa cukup maju dan tenunan Mama sudah mulai laku. Begitu tamat sekolah teknik kamu itu, segeralah berangkat kemari. Kukirim ongkos naik kapalnya dari sini. Manuel, kakakmu, dan Josefa, adikmu, mengirimkan peluk dan cium bersama surat ini. Kami rindu kepadamu. Belajarlah baik-baik supaya bisa segera berkumpul dengan kami. Oh ya, di sini baru saja terjadi kudeta, tapi tidak ada yang mati. Dan hidup berjalan seperti biasa. Peluk dan cium dari Mama. Tapi banyak peristiwa yang terjadi setelah itu. Kini 18 tahun kemudian, Januario sudah lama melepaskan impiannya sebagai pemain sepak bola termahal di dunia. Dalam usia 33, terlalu banyak peristiwa sudah dialaminya yang membuatnya tidak mungkin lagi mementingkan impian-impiannya sendiri. Alfredo telah lama tewas, umurnya masih 17, ketika serdadu asing itu memberondongnya dari belakang. Setahun kemudian, Cornelio binasa kena pecahan bom ketika pesawat-pesawat tempur menggasak permukiman para pengungsi dan gerilyawan di dalam hutan. Tinggallah Alfonso bersamanya, bergerak dalam organisasi klandestin di dalam kota. Namun Alfonso sudah pergi dalam usia 30 tahun. Ia mati tertembak
ketika ikut berdemonstrasi di depan kuburan dan mengacung-acungkan spanduk yang menyatakan isi hati mereka. Januario menjadi sangat kesepian tanpa sahabat-sahabatnya karena di luar ketiga sahabatnya itu, ia tak pernah terlalu yakin siapa kawan dan siapa lawan. Januario, Esterlina? Ya, ini aku, Esterlina, wanitamu. Menghilang kemana kamu, Esterlina? Sudah 2 tahun aku mencarimu. Januario. Mereka memperkosa aku, Januario. Aku ditelanjangi dan tubuhku disundut rokok kretek. Aku ditidurkan di lantai dan punggungku diinjak-injak dengan sepatu tentara. Telingaku berdenging karena pukulan pentungan karet. Sakit sekali rasanya, ya Januario. Mereka taruh kaki meja ke atas ibu jari kakiku dan mereka berdiri di atas meja itu. Aku tidak tahan. Mereka ingin tahu tempat persembunyianmu, Januario. Tapi bagaimana aku bisa mengaku kalau kamu selalu merahasiakan kegiatanmu? Mereka tidak percaya itu, Januario. Aku pacarmu, kekasihmu. Mereka pikir aku pasti tahu. Mereka memperkosa aku bergantian. 8 orang memperkosaku bergantian. Sakit sekali rasanya, Januario. Aku tak tahan, Januario. Sehabis mereka perkosa, aku disetrum. Setelah disetrum, aku diperkosa. Aku tak sanggup lagi. Apalagi ketika Domingos keparat itu ikut menggilirku. Dia berbisik di telingaku dan mengaku sangat benci padamu. Bukankah dia anggota pergerakanmu itu, Januario? Semoga Tuhan mengutuknya. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi, Januario. Mereka menenggelamkan mayatku di pelabuhan bersama beberapa mayat lain. Kita tidak akan pernah berjumpa lagi, Januario. Kenanglah aku, Januario, atas nama cinta dan Esterlina! Esterlina! Tunggu, Esterlina! Piur! Bangun! Lampu sudah menyala. Januario melihat Wakijan masih memegang ember. Wakijan, siap! Kita akan melanjutkan pemeriksaan. Siap! Laksanakan. Wakijan memasang kembali stop kontak dan menyetel potensiometer. Januario mendengar para petugas yang baru selesai makan itu bersendawa. Seorang dari mereka menjambak rambut Januario sehingga kepala Januario terangkat ke atas. Sekali lagi, katakan kepada kami siapa suruh kamu orang minta suaka. Saat itu, Januario melihat wajah Domingos di balik jendela. Tapi, Januario tidak bisa berpikir lebih panjang lagi ketika tegangan listrik 110 volt itu menyentak tubuhnya. Toh, Januario sempat mengingat sebenarnya ia rajin membayar iuran listrik setiap bulan.
2 bulan kemudian, pada sebuah ruangan di dalam gedung PBB di New York, seorang diplomat dari sebuah negeri yang tidak pernah berperang dan tidak pernah mengalami pemberontakan maupun kudeta, membaca sebuah laporan dengan kaki selonjor ke atas meja. The first thing they do to a prisoner is to beat him and give him blows to the stomach and the chest. He is blindfolded and electric shocks are given. They hit him with iron rods on the back. They step on his feet with their boots. They gave electric shocks. They burn his body with cigarettes, including his genitals. Sampai di situ sang diplomat berhenti membaca. Kopi yang diminumnya tiba-tiba terasa terlalu pahit. Kenapa aku harus membaca laporan ini sekarang? Pikirnya. Aku akan membacanya nanti saja sepulang dari liburan 2 minggu di Bali. Begitulah jeritanya terdengar, mengoyak malam menerobos keluar dari kamar interogasi saat aliran listrik menyentang dalam tubuhnya. Jakarta, September 1993.